Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, Namo Buddhaya, Rahayu semuanya. Selamat pagi seluruh siswa baru, calon siswa baru SMK Negeri 1 Singaraja yang sudah mengikuti kegiatan hari ini. Pada hari ini, di hari kedua, saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan keberadaan SMK Negeri 1 Singaraja, di mana anak-anak semua pada hari Senin tanggal 12 Juli ini sudah mengikuti pembukaan MPLS. Jadi sekaligus juga mungkin sudah ada pengenalan kondisi sekolah, dan saat ini saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait kebijakan di SMK. Pertama, terima kasih anak-anak semua sudah memilih SMK Negeri 1 ini untuk meniti karir ke depan, dan saya sangat berharap anak-anak semua memilih SMK ini sudah dengan passion, jadi sudah dengan apa yang menjadi tujuan akhirnya. Ini yang pertama ingin kami sampaikan. Oleh karena itu, karena sesuai dengan passion itu, tentu anak-anak akan terus mengeksplor nanti apa yang menjadi potensi diri untuk bisa dikembangkan ke depan. Kami ingin mengajak itu. Yang pertama, ada komitmen dari anak-anak semua untuk sekolah di sini dengan sebuah kajian yang sudah tepat. Yang kedua, seperti diketahui bahwa SMK ini atau di semua SMK yang ada itu membukakan 3 pintu kepada anak-anak semua. Jadi 3 pintu itu, pintunya adalah BMW. Kalau mobil BMW kan mewah, sehingga inilah nanti menjadi pedoman ke depan anak-anak semua, bahwa di BMW itu ada B-nya adalah bekerja, jadi pintu untuk bekerja, kemudian M-nya adalah pintu untuk melanjutkan, dan di W-nya adalah pintu untuk berwirausaha. Inilah 3 pintu yang disediakan oleh SMK ketika kita memilih studi di SMK. Nah, terkait dengan pintu-pintu tadi, tentu anak-anak semua mulai memilih jurusan juga sudah menjadi pertimbangan. Kemudian nanti tamat di SMK ini akan menjadi pertimbangan kemana saya harusnya nanti. Nah, ini yang penting. Nah, oleh karena itu kami yakin sekali, jadi anak-anak itu sudah memilih yang terbaik gitu. Nah, dari jurusan-jurusan yang dipilih yang ada di SMK 1 Singaraja ini, ada 5 jurusan yang sudah menjadi garapan kami di sekolah ini. Anak-anak tentunya sudah menentukan minatnya, kemudian passionnya di sana, sehingga kami sangat berharap dari sana anak-anak bisa akan maksimal berkembang, karena tidak ada satupun jurusan itu yang jelek gitu. Jadi yang jeleknya adalah anak-anak yang tidak bisa mengikuti dengan baik gitu. Ini yang jeleknya. Tapi semua jurusan yang tersedia di SMK manapun itu adalah jurusan-jurusan yang menjanjikan pada saat ini. Nah, yang penting bagaimana anak-anak itu memiliki ketekunan belajar yang baik, jadi tekun, sehingga hasilnya pasti akan lebih maksimal. Nah, dari BMW tadi, kami juga sekarang sedang mengembangkan kewirausahaan sekolah. Jadi ini yang barangkali anak-anak yang memiliki kemampuan, kemauan yang kuat nanti untuk berwirausaha, kami yakin jadi anak-anak akan ada tempat di SMK ini. Karena kita tahu bahwa SMK 1 Singaraja ini adalah SMK yang memiliki basic business management. Jadi business management, sehingga di business management ini paling tidak ilmu-ilmu untuk berbisnis ini ada di sini, dan wadahnya kita sediakan. Nah, itu. Nah, yang kedua terkait dengan pengembangan bisnis sekolah, kita sudah mengembangkan sekarang di sini membuat wadah dalam bentuk Semensi Business Center. Jadi jangan diartikan Semensi Business Center itu adalah bisnis semata-mata, adalah pembelajaran yang nanti menguatkan anak-anak menjadi wirausaha yang mumpuni. Itu intinya. Jadi jangan sampai salah tafsir. Jangan sampai salah tafsir bahwa anak sekolah di sini belajar hanya berwirausaha saja, tidak.
SBC ini, Semensi Business Center ini kami buat di sekolah dalam rangka mewadahi anak-anak nanti yang akan melakukan atau akan menekuni kewirausahaan. Itu yang lebih fokus. Bukan dalam arti yang lain tidak bisa, tapi tetap akan diajarkan, karena Semensi Business Center ini adalah sebuah ruang pembelajaran. Jadi ruang pembelajaran di masing-masing jurusan. Nah, kemudian yang berikut, ketika anak-anak sudah punya satu keinginan, tujuan tertentu dari memilih jurusan, tentu bagaimana sekarang trik kalian untuk bisa berhasil di sekolah? Ya, ini tentu melalui sebuah komitmen yang tinggi yang sudah saya katakan tadi. Di proses pembelajaran adalah hal yang utama nanti akan membentuk kalian itu mampu dan juga berhasil di bidang yang dipilih. Proses pembelajaran. Jadi proses pembelajaran kita di sini tetap, karena SMK itu ada pembelajaran yang namanya pembelajaran produktif. Jadi di produktif ini tempatnya mengasah kompetensi keahlian yang anak-anak pilih. Nah, nanti akan diberikan oleh guru-guru yang sesuai dengan bidangnya, sehingga anak-anak itu bisa semakin hari semakin banyak mendapatkan ini. Nah, tentu ada kunci-kunci dengan perkembangan teknologi sekarang. Anak-anak tidak akan juga bisa hanya mengandalkan yang didapat dari guru. Sekarang zaman sudah global. Jadi semua materi, semua juga yang kita inginkan sekarang disediakan di dunia maya. Nah, inilah tugas daripada kita, anak-anak dan juga kami di sekolah ini, secara bersama-sama nanti kita bisa memilih, memilah dan memutuskan. Ini yang penting. Enggak, kalau sekarang disediakan media sosial yang luar biasa aksesnya untuk kita semua, pinter-pinterlah untuk memilih. Jangan sampai kita keliru menggunakan media sosial, keliru kita memilih, maka akhirnya kita akan terdepak oleh kemajuan teknologi. Karena pada intinya teknologi itu harus dapat memudahkan tugas-tugas kita, harus dapat memudahkan kehidupan kita. Itu kuncinya. Nah, anak-anak semua, jadi dimanapun anak-anak menyaksikan ataupun mengikuti kegiatan ini, proses pembelajaran saat ini, jadi setelah setahun pandemi ini berjalan, mungkin lebih, jadi kita proses pembelajaran itu menggunakan moda daring. Jadi moda daring ini adalah moda dengan menggunakan pembelajaran lewat online. Jadi bisa dikatakan pembelajaran jarak jauh. Nah, oleh karena itu, paling tidak anak-anak juga para orang tua akan terbebani dengan perangkat-perangkat yang mesti dipenuhi dan dibutuhkan oleh anak-anak dalam memenuhi tugas-tugas yang ada di sekolah ini. Oleh karena itu, tolong nanti anak-anak siswa baru ini ketika menemukan permasalahan tentang perangkat, kemudian tentang jaringan internet dan sebagainya, dalam proses pembelajaran nanti tolong sesegera mungkin lakukan komunikasi dengan sekolah dan koordinasi dengan orang tua untuk bisa nanti difasilitasi jalan langkah apa atau jalan apa yang akan kita lakukan nanti. Nah, itu yang penting saya sampaikan di proses pembelajaran. Nah, kemudian di proses pembelajaran tentu nantinya akan ada evaluasi yang sekarang namanya asesmen, ya, agak modern ini namanya asesmen. Jadi di asesmen ini kalian itu akan nanti digali kemampuannya dari mengikuti proses pembelajaran, kemudian mengasesmen, mendiagnosis kondisi anak-anak yang dalam konteks sekarang namanya asesmen diagnostik non kognitif. Itu seperti misalnya kondisi di rumah, keadaan orang tua, penghasilan orang tua, kemudian letak rumah dengan sekolah. Nanti itu akan kita gali, dan kami mohon dan saya mohon dengan anak-anak, gunakan ruang itu nanti untuk menyampaikan hal-hal yang memang faktual. Jadi faktual, artinya seperti itulah kondisi anak-anak di rumah gitu.
Jadi jangan malu menyampaikan, sehingga nanti ketika terjadi problem di dalam proses pembelajaran ini kita ada kendala di semua pihak. Jadi saya berharap sekali anak-anak semua nanti bisa memberikan pernyataan-pernyataan tentang kondisi yang sebenarnya. Ini untuk kita kaji di sekolah. Nah, kemudian untuk di proses pembelajaran tentu nanti pasti akan ada asesmen formatif, sumatif yang sudah berjalan, dan itu nanti di dalam proses pembelajarannya akan diberikan oleh Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas maupun di jurusan masing-masing. Nah, itu barangkali sedikit untuk proses pembelajaran, sehingga kuncinya di sini adalah bagaimana anak-anak atau kalian semua akan bisa menguasai dari sebuah topik pembelajaran atau capaian pembelajaran istilah sekarang. Itu adalah strategi yang harus anak-anak kuasai. Strategi apa yang harus saya lakukan untuk mencapai capaian pembelajaran yang maksimal. Ini yang penting, sehingga nanti tidak akan terlalu banyak anak-anak menumpuk dengan tugas-tugas tapi dengan tidak dikerjakan. Nah, ini pentingnya anak-anak yang mengatur, apalagi pada saat ini proses pembelajaran dilakukan sampai saat ini masih dalam pembelajaran daring. Nah, itu barangkali yang untuk proses pembelajaran, kemudian SMK dan sebagainya. Dan berikutnya di sekolah kita memang telah membuat sebuah rancangan tata tertib sekolah. Tata tertib sekolah itu adalah sebuah katakanlah pengikat kalian nanti bisa berbuat mengikuti rel-rel yang ada. Jadi itu bukan hal-hal yang menakutkan itu. Jadi supaya anak-anak menyadari bahwa tata tertib ini adalah upaya-upaya daripada lembaga ini, sekolah ini, untuk bisa membentuk kemudian meluruskan karakter-karakter kalian itu di sekolah ini. Karena dari 400 sekian anak yang tergabung menjadi keluarga besar SMK Negeri 1 Singaraja ini, ya tentu dari berbagai kebiasaan, berbagai latar belakang, kemudian berbagai kemampuan, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga inilah yang perlu nanti kita sadari, bahwa kami sebagai pengelola sekolah, lembaga itu akan berupaya untuk meluruskan, membentuk karakter-karakter yang mungkin melenceng dari norma-norma yang ada. Oleh karena itu, janganlah nanti merasa terbebani oleh sebuah imbauan atau katakanlah tata tertib yang ada. Pertama, tata tertib di waktu pembelajaran. Ya, ini juga yang sering terjadi di anak-anak, bahwa waktu ini sepertinya anak-anak mengabaikan gitu. Kalau belajar jam 7 misalnya atau jam setengah 8, ya mestinya jam setengah 8 kita udah siap belajar. Aturlah waktu kalian itu dengan baik gitu. Nah, kemudian juga waktu untuk menyetorkan tugas-tugas ke guru. Ini barangkali yang penting juga untuk anak-anak kuasai itu. Sehingga ketika gurunya minta 1 hari atau 2 hari, ya mohon dikerjakan dengan baik. Ketika ada permasalahan, sampaikan kepada guru, Bapak, Ibu, ini tugas sebelum bisa kami kerjakan karena alasan misalnya internet ada, atau mungkin ada persoalan dengan perangkat dan sebagainya. Ya disampaikan, jangan didiamkan. Nah, ketika itu disampaikan, pasti akan dicarikan jalan keluar oleh Bapak Ibu guru atau wali kelas atau sekolah. Nah, ini yang penting saya sampaikan. Nah, berikutnya adalah fasilitas. Fasilitas sekolah yang ada di SMK Negeri 1 ini adalah fasilitas milik pemerintah. Jadi milik pemerintah, sehingga pemerintah mengadakan fasilitas pendidikan ini dalam rangka untuk melayani masyarakat melalui pendidikan. Oleh karena itu, anak-anak, apapun fasilitas sekolah itu bisa nanti digunakan untuk proses pembelajaran. Jadi semua fasilitas. Jadi kalian tahu, mungkin nanti sudah melihat di tayangan-tayangan kami, ada fasilitas di jurusan, ada fasilitas ruang praktek yang sedang kita kembangkan melalui sekolah pusat keunggulan ini. Anak-anak mudah-mudahan bisa sudah menyaksikan dari sana dan sudah terbayang bahwa nanti kalau saya
masuk secara langsung, secara tatap muka, saya akan ketemu dengan hal seperti ini, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, ini yang perlu sekarang kami patuhkan dulu atau samakan persepsi. Nah, oleh karena itu tentu di dalam menggunakan fasilitas sekolah itu ada kewajiban kalian, kewajiban kita bersama. Apa kewajibannya? Itu wajib nanti memelihara peralatan itu, wajib memelihara peralatan itu, sehingga alat itu ketika kita pelihara dengan baik ini akan memiliki umur yang lebih, sehingga bisa digunakan untuk adik-adik yang akan nanti masuk di sekolah ini. Itu kewajibannya. Jadi jangan sampai nanti ada anak-anak yang sengaja ataupun tidak sengaja untuk merusak fasilitas sekolah. Misalnya yang sering terjadi itu misalnya di saklar lampu, stop kontak itu dipecah, kemudian juga coret-coret di tembok dan sebagainya. Ini yang dimaksud hal-hal yang tidak manut atau tidak sesuai dengan karakter yang normal. Nah, itu. Nah, oleh karena itu, anak-anak mohon nanti bersama-sama kita menjaga sekolah kita supaya ini bisa memiliki umur yang panjang itu sekolah ini. Jadi maksud alat-alatnya itu tidak cepat rusak dan kita gunakan untuk proses belajar secara maksimal. Nah, itu dari fasilitas yang ada. Nah, oleh karena itu saya sangat berharap sekali anak-anak nanti ketika menemukan misalnya ada kawan-kawan kalian atau teman-teman kalian yang melakukan hal seperti itu, ayo dikasih tahu, tidak perlu ditutupi, kemudian kita kasih tahu. Nah, ini untuk membudayakan nanti kita bisa memiliki kewajiban memelihara fasilitas sekolah. Nah, kemudian ketika alat-alat kita sudah maksimal, ini tentu ada bahan-bahan praktek nanti yang digunakan juga secara maksimal. Nah, sehingga saya sangat berharap sekali ilmu secara teoritis, jadi teori-teori yang kalian pelajari itu nanti akan kalian sambungkan dengan proses pembelajaran di jurusan, sehingga saat ini di sekolah akan mengembangkan namanya pembelajaran berbasis project atau PBL, Project Based Learning. Ini silakan cermati dulu dari sekarang. Apa itu project? Nah, project itu seperti apa? Bagaimana cara ngerjakan? Hasilnya seperti apa? Nah, inilah yang kita harapkan nanti dari anak-anak, apalagi anak-anak yang akan menekuni wirausaha. Ini luar biasa nanti ilmu yang bisa dipelajari. Ilmunya tidak ada di sekolah saja, tetapi ada di luaran sana lebih banyak. Ayo kita gali. Nah, kami siap untuk bersama-sama anak-anak nanti, bersama orang tua untuk bisa bersama-sama berkembang seperti itu. Nah, itu. Nah, yang berikut tentang konsultasi. Di konsultasi kalian ini umum terjadi dan sudah sering terjadi. Ketika ada persoalan-persoalan yang kalian hadapi di sekolah, terkadang anak-anak tidak berani menyampaikan kepada pihak sekolah, misalnya guru BK, karena anggapan ketika anak masuk ke BK itu adalah anak-anak yang nakal. Sebenarnya tidak seperti itu. Apalagi sekarang kita akan melakukan asesmen diagnostik. Jadi asesmen diagnostik itu nanti akan digali seperti apa kondisi kalian oleh semua guru-guru. Nanti kita akan buatkan data di guru BK, sehingga kesulitan-kesulitan kalian itu akan terfasilitasi. Itu nanti yang kita akan coba berkembang ke depan. Nah, inilah yang saya sangat harapkan, komunikasi kalian semua, komunikasi orang tua juga sangat kami harapkan untuk pengembangan diri anak-anak. Jadi semoga pilihan kalian tidak salah. Pilihan kalian tidak salah. Jadi ketika pilihan awal tidak salah, berarti kalian akan bisa menjalani itu dengan baik. Itu keyakinan saya. Nah, kemudian sedikit saya sampaikan dengan SMK Negeri 1 Singaraja saat ini. Jadi kemarin juga saya sampaikan di saat pembukaan bahwa sekolah kita adalah salah satu SMK yang ditunjuk sebagai SMK pusat unggulan dari 15 sekolah yang ada di Bali.
sekolah yang ada di Bali. Nah, oleh karena itu besar harapan saya kepada kalian semua nanti untuk bersama-sama mengembangkan sekolah ini, hingga pada saatnya nanti apa yang menjadi unggulan SMK ini akan terlihat di masyarakat. Ya tentunya yang paling utama adalah kalian yang akan merasakan. Kalian semua akan merasakan. Bisa contohkan tadi, ingin berwirausaha, tekuni itu dengan baik. Dan nanti keluar dari sini itu sudah bisa membawa, oh saya adalah wirausaha muda. Nah ini yang penting. Kemudian saya melanjutkan nanti, karena melanjutkan ini ada juga nanti kuliah-kuliah singkat yang sudah digalang oleh di pemerintah, seperti di 2 fast track. Jadi di 2 fast track ini adalah diploma 2 dari SMK, itu lagi 1,5 tahun kalian bisa mendapatkan ijazah D2. Jadi yang semestinya 2 tahun lagi. Tapi nanti programnya adalah 6 bulan kuliah di Politeknik Negeri Bali dan 1 tahun magang di industri. Sudah kalian clear akan mendapatkan ijazah D2. Itu program yang akan nanti bisa kalian jalani, dan saat itu kalian sudah akan ada jalan seperti itu. Nah itu barangkali hal yang ingin saya sampaikan kepada anak-anak untuk hari ini, dan karena penjelasan saya cukup singkat itu bisa bisa memaparkan secara panjang lebar karena waktu juga singkat, dan saya tahu anak-anak itu akan bosan sekali ketika mendengarkan terlalu lama. Nah, oleh karena itu saya nitip salam kepada para orang tua. Semoga kalian nanti bisa menjalani masa sekolah ini selama 3 tahun di SMK 1 ini dengan baik. Dan salam hormat saya kepada orang tua. Mari minta kita mohon kepada beliau untuk dibimbing juga di dalam proses pembelajaran, terutama adalah pembelajaran daring. Nah, itu barangkali yang saya sampaikan, dan salam SMK. SMK bisa, SMK hebat, vokasi kuat menguatkan Indonesia. Terima kasih. Om Santi 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 Om.